Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 1 April tahun 2024 adalah hari Senin dalam Oktav Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kembali ke cinta pertama. Kita pernah mengalami bagaimana pengalaman cinta pertama. Jika mengingat kembali pengalaman cinta pertama, rasa-rasanya itu begitu membahagiakan, memberi rasa sukacita. Pengalaman cinta pertama selalu berkesan dan menjadi kenangan indah yang menghidupkan dan menyemangati. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini berisi kelanjutan kisah dari para wanita yang bergegas untuk kembali kepada para murid setelah dijumpai oleh malaikat di kubur kosong dan mengatakan tentang kebangkitannya. Mereka berada dalam perasaan yang bercampur aduk antara takut dan sukacita yang besar. Dalam suasana hati yang bergejolak dan sementara bergegas untuk menjumpai para murid yang lain, tiba-tiba Yesus sendiri yang menemui mereka. Tak ada hal lain yang mereka lakukan selain mendekati dan menyembahnya. Kata-kata Yesus kepada mereka ini adalah kata-kata yang meneguhkan. Yesus menghapus ketakutan dan memberikan sukacita. Pertemuan dengan Yesus selalu akan berakhir dengan sukacita dan kebahagiaan. Selain itu, Yesus pun berkata agar mereka menemui Dia di Galilea. Mengapa Galilea? Tempat ini memiliki banyak maksud. Yesus hendak berjumpa kembali dengan para murid-Nya di Galilea
sebab di sana terjadi banyak momen penting, yaitu Yesus memanggil para murid menjadi penjala manusia, mujizat pertama, dan beberapa mujizat lain dibuat oleh Yesus, seperti berjalan di atas air, menenangkan angin ribut, menangkap ikan dalam jumlah besar. Galilea adalah tempat yang istimewa sebab menjadi saksi dari banyak momen bersama Yesus. Bagi para murid, ajakan Yesus untuk kembali ke Galilea bukanlah sekedar suatu ajakan untuk reuni dan bernostalgia tentang kenangan indah bersamanya. Dengan kembali ke Galilea, Yesus ingin meneguhkan kembali para murid agar melanjutkan panggilan dan keterpilihan mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Di sana mereka akan dibaharui semangatnya, diteguhkan dan diberkati. Galilea seakan menjadi tempat di mana para murid mengalami cinta pertama, yakni pertemuan, panggilan dan kebersamaan dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus adalah peristiwa iman yang hendaknya membawa sukacita yang besar. Yakinlah bahwa bersama Yesus, pada akhirnya kita akan mengalami sukacita dan keselamatan. Selanjutnya, bila dalam hidup kita mengalami pergumulan atau kesulitan, ingatlah untuk kembali ke cinta pertamamu. Bagi pasangan suami istri, ingatlah momen indah yang akhirnya menyatukan kalian sebagai keluarga. Bagi anak, ingatlah akan kasih sayang dan cinta dari orang tuamu, adik kakakmu yang mencintai dan mengasihi. Dalam pekerjaan yang terasa sulit, ingatlah betapa kamu bersyukur setelah sekian lama mencari dan mendapatkan pekerjaan. Di atas semua itu, ingatlah bahwa selalu dan pertama-tama ada Tuhan yang lebih dahulu dan selalu mencintai kita, apapun kondisi dan keadaan kita. Semoga Paskah Kristus meneguhkan kita selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.